Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar ya. Perkenalkan, nama Ibu Hasna Azizah. Hari ini kita akan belajar tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dan yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat, dan sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, bangsa Indonesia itu pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Nah, Ibu ingin bertanya. Yang pertama yaitu peristiwa apakah yang tampak pada gambar tadi? Ya, yang tampak pada gambar tadi adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Ada ya anak-anak, ada hubungannya gambar tersebut dengan peristiwa kemerdekaan. Nah, yang ketiga yaitu apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Iya, peristiwa pada gambar tersebut merupakan awal dari negara Indonesia terbebas dari penjajahan. Ya, terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkuat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Jadi awalnya Indonesia akan merdeka itu karena pemberian Jepang awalnya, dan dijanjikan tanggal 7 September akan diberikan kemerdekaan Indonesia. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu yang meluluhlantakan Jepang waktu itu. Nah, peristiwa itu mendorong diubahnya pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Namun, pada akhirnya Indonesia itu merdeka bukan pemberian Jepang, tapi atas kebulatan tekad dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan atas pemberian Jepang. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, ternyata Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, peristiwa pembacaan teks proklamasi
pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh bergerak nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sesuai kesepakatan yang diambil di rumah, yaitu Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno pertama yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga yaitu sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini adalah Sayuti Melik, anak-anak. Dia mengetik teks naskah proklamasi. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini adalah teks proklamasi yang asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno waktu itu, tapi masih ada coret-coret tertentu gitu, dan akhirnya oleh Sayuti Melik yang mengetik menjadi seperti ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, anak-anak, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang pengibaran bendera merah putih. Nah, pada waktu proklamasi tadi, saat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, bendera sang saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanco Latif Hendraningrat. Nah, kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, itu tadi peristiwa tentang pengibaran bendera merah putih. Nah, setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, ulasan mengenai materi hari ini, kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita rasakan tidaklah terjadi begitu saja. Kemerdekaan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Berbagai peristiwa, usaha, dan pengorbanan turut andil dalam mencapai kemerdekaan. Khususnya peristiwa penyusunan dan pembacaan teks proklamasi. Serta tidak bisa dimungkiri bahwa peran dan jasa tokoh-tokoh
tokoh pejuang kemerdekaan sangatlah besar. Dengan segenap jiwa dan raga, mereka bersatu padu mempersiapkan proklamasi. Mereka bekerja sama, saling bahu-membahu, tanpa membedakan golongan. Nah, untuk meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu, dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, mengingat jasa para pahlawan. Yang kedua itu berprestasi pada bidang yang digeluti, berinovasi dan sigap menghadapi perubahan zaman. Dan yang terakhir itu membudayakan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sekarang Ibu ada soal yang pertama, yaitu anak-anak, kapan teks proklamasi dibacakan? Nah, teks proklamasi dibacakan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, di mana teks proklamasi dibacakan? Nah, teks proklamasi dibacakan itu di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketiga, siapakah yang membacakan teks proklamasi? Ya, yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 7. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu loncengnya, dan tekan tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel Humanika Laboratory juga ya. See you, bye.